yang saya maksud kompor meredup, manas-manasin orang. Ada yang begitu di sini? Mana orang yang ngaco? Hindarkan kita kalau pengen menjalin tali persaudaraan. Kita ini satu dengan yang lain silaturahim. Silaturahim ini ada dua kata. Kata silat, kata rahim. Silat artinya menyambung. Silat artinya menghimpun. Silat artinya mengumpulkan. Nah, ada kan kita sani. Di dia. Nih, sini. Sini, Pak. Ke sini nih. Terus. Mundur sampai. Senaknya, Cek. Harudang, soalnya jauh. Tadi ngadepnya. Mana belah dia? Nganut mundur. Oke. Mana? Ragu bujur nak. Ustadznya terlalu bersemangat, bujur kipas angin rag-rag. Naon si eta? Lawangan sih bisa buksa ke batur mana? Kau ngagayot kahanap, gue pegangin sampai gue pulang. Jadi silaturahim menyambung yang terputus, mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar dengan penuh kasih sayang. Menyambung yang terputus. Anda lihat yang ada di sebelah kiri kanan Anda. Anda ketemu tiap hari atau tidak? Menyambung yang terputus. Anda tidak ketemu tiap hari, sekarang disambung dengan Umi Kirana. Jadi nyambung. Mengumpulkan yang terserak, menghimpun yang tersebar. Apakah rumah Anda semuanya dekat sini atau banyak yang jauh? Oke. Dengan Umi Kirana mengumpulkan yang tersebar, menghimpun yang terserak dengan penuh kasih sayang, terbukti dipakein gordeng. Ada panggung, ada kipas angin tuh dari kedua lempeng. Geus aing lila mana ini? Naon sih? Lila bisa kipas. Ini benar-benar kita silaturahim. Kita lihat tadi yang namanya tadi angkat nih. Lain gini tuh ngadepnya ke saya. Oke. Anda lihat tadi ayat, sekarang hadis. Al muslim wal muslim kal bunyan yasuddu ba'du ba'du. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti sebuah bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Anda lihat yang namanya masjid ini. Pertama dirorak, ibu terang dirorak tuh digali tanah. Kemudian ada batu kali, ada semen, ada sprit, ada pasir, ada air. Dipakai deh behel besi, ada yang 8, ada yang 10, 12, 14, 16, 22, tergantung kebutuhan kita. Dicor batu kali. Lalu tiap tiang berapa kebutuhannya, jarak 5 meter, jarak 4 meter, tergantung yang dibutuhkan. Menciptakannya akan membangun seperti ini tuh, dibikin ke atasnya behel, kemudian dicor, sudah kering seminggu, lalu antara tiang dengan tiang dipakai batako, dipakai hebel, ada ukuran 7, ada ukuran 10, dipakai juga batu bata, tergantung kemauan yang ngebangun. Kemudian selesai sampai atas, dari besi ke besi dipasang lagi behel, namanya selup, dicor lagi. Kemudian diplester, selesai diplester, diaci hanya semen dengan air. 1 minggu kering, hanya dicat. Anda lihat bangunan-bangunan ini yang kelihatan dari luar apanya? Catnya. Apa maksudnya? Kita ini manusia,
kata Rasulullah, sama dengan bangunan. Terdiri dari berbagai ragam kita, macam-macam kita. Semua punya fungsi masing-masing. Semua bekerja sesuai dengan kriteria Anda, sesuai dengan potensi yang Anda miliki. Tapi tidak nongol batu kali, tidak nongol juga behel, tidak nongol juga hebel, yang kelihatan hanya cat. Apa maksudnya? Dalam kita berkeluarga, dalam kita bermasyarakat, jangan saling sombong menyombongkan diri, jangan saling membanggakan diri, tapi hayu kita bekerja sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Jelas Bu? Karena kita ditakdirkan oleh Allah, masing-masing punya fungsi, masing-masing punya keahlian. Oleh karena itu kita untuk menyatukan tali persaudaraan kita, hendaknya kita menyatakan mengikuti visi misi kita. Kita sebagai seorang muslim harus bekerja satu dan yang lain. Anda lihat, oh ini ngalangin orang ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seperti sebuah bangunan, tangannya diginiin. Nah, pindahin ke sini boleh. Asal ngadep saya. Ngahalangannya. Kang, tadi mundur, asal ngadep mama. Nah, mundur besar. Oke, nah dadah. Jadi Anda lihat kenapa dengan jari jemari. Lihat jari jemari Anda, tingginya sama apa beda? Gendutnya sama apa beda? Ini apa? Jempol. Gendut apa kurus? Tinggi apa pendek? Ini gambaran bahwa di masyarakat yang manapun yang namanya manusia, ada yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan memiliki segalanya. Dia nyumbang dengan orang, dengan waktu, tenaga, pikiran, dengan harta, dengan nyawa, dengan jiwanya. Makanya gendut. Dia rela berkorban segala-galanya demi orang lain, demi masyarakat. Makanya gendut. Aneh tapi nyata. Yang namanya jempol yang gendut tapi pendek, gambarannya apa? Walaupun orang ini bekerja luar biasa, mengorbankan daya, pikiran, waktu, tenaga, harta, jiwa, tapi kenapa dia pendek? Artinya orang tadi rendah hati, tidak sombong. Di masyarakat yang manapun, dengan gambaran jari jemari ini, pasti ada manusia yang tipikalnya seperti ini. Dia hebat, dia luar biasa, tapi jauh dari kesombongan. Anda lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Ibu terang untuk hadis qudsi. Hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW tidak dimasukkan dalam Al-Quran, tapi Rasul menyampaikan kepada kita dengan bahasanya sendiri. Kata Allah, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Artinya, yang berhak sombong hanya Allah. Manusia sedikit pun tidak hak sombong. Silahkan Anda lihat 18. Wala tusair hajjaka linnas wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Jangan melengos kalau ketemu orang karena sombong, merasa gue punya kelebihan. Jangan buang muka, kata Allah, kalau ketemu orang karena merasa gue punya jadi orang hebat. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh. Ada yang suka ngomong begitu, gue gitu loh. Sombong apa enggak? Sombong. Contoh pengajian RW, disuguhin kue. Begitu makan kue, kata tamu yang datang, ih ini kue enak banget. Kata yang punya rumah, iya dong, siapa dulu yang gue gitu loh. Ayah nusuk gitu. Mana orang yang ngacung? Giliran tetangganya minta resep, bagi dong teh resepnya. Apa kata dia?
Enggak dong, ini kan rahasia perusahaan. Sombong apa sombong? Buang kesombongan Anda. Dia lupa dia dapat resep kuenya dari orang lain, bukan menciptakan sendiri. Kalau di sini hadir ada orang yang sombong seperti itu, sadar Anda. Kalau resepnya tidak Anda bagikan kepada orang lain, Anda mati, maka resepnya dikubur. Sementara kalau Anda bagikan ilmu pengetahuan Anda kepada tetangga yang minta resep kue, maka walaupun Anda meninggal dunia, ini resep kue jadi amal jariah buat Anda. Pahalanya tetap ngalir. Kedengeran Bu? Kalau ada yang pelit dengan resep selama ini, robah pola berpikir Anda. Rezeki tidak akan berpindah kepada orang lain, masing-masing sudah ada jatahnya. Kak Kuping, laksanakan, buang kesombongan. Anda lihat, habis jempol, apa ini? Telunjuk, tinggi apa pendek? Bandingkan dengan jempol, gendutan telunjuk, gendutan jempol. Apa maksudnya? Apa gambarannya? Apa hikmah yang kita ambil? Di masyarakat yang bagaimanapun, di masyarakat yang orang kota, orang kampung, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia yang pengorbanannya tidak sebanyak jempol, tapi dia muncul ke permukaan. Dia seorang pemberani, berani di masyarakat, berani membela yang benar. Betapa hebatnya yang namanya telunjuk. Silahkan Anda lihat. Kalau ada orang pidato, Bapak Ibu hadirin sekalian pakai telunjuk, saya tanya, ada enggak jamaah yang marah gara-gara telunjuk? Enggak ada. Kalau ada orang kampanye tusuk nomor sekian, yang dipakai telunjuk apa bukan? Kita saking istimewanya yang namanya telunjuk. Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dimanapun Anda berada, ditakdirkan oleh Allah pasti muncul ke permukaan orang-orang yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar, dan mereka semua adalah orang beruntung. Anda di masyarakat kita ada orang yang bernama Umi Kirana. Orangnya mah kagak gede, tapi hebat keberaniannya seperti telunjuk. Dia muncul ke permukaan. Dia bikin sekolahan As-Syahid, mencetak anak cucu turunan kita ke arah agama yang benar, mencetak di tahfidz Quran, mentadaburkan Al-Quran, menyampaikan ayat Al-Quran. Ini yang Allah katakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Muncul di antara kalian orang yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar, dan mereka semua yang ngajak, yang diajak, kata Allah termasuk orang yang beruntung. Artinya apa? Ada Umi Kirana, jamaah datang, Masya Allah, kita semua termasuk kategori orang yang beruntung. Amin. Saking hebatnya telunjuk, kalau kita sholat, baik sholat wajib maupun kita sholat sunat, dalam tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ketika mulut kita mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipakai lambang keesaan Allah, telunjuk. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang naik turun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang muter, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana yang benar? Semuanya benar. Ketika syahadat, telunjuknya diam, dia bilang Allah Esa, Ahad, Ahad, Ahad. Benar apa benar? Ketika orang tahiyat awal, tahiyat akhir, mulutnya mengucapkan dua kalimat syahadat, telunjuk yang begini naik turun, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Allah Maha Esa menguasai langit bumi, langit bumi. Benar apa benar? Yang ketiga, ada yang muter.
Allah Maha Esa menguasai alam dunia, alam dunia, alam dunia. Benar apa benar? Jadi jangan saling menyalahkan. Yang nggak benar mana? Orang yang ngaku Islam nggak pernah sholat. Ayat ke ayat ngacu. Ngaku Islam sholat ente, ngaku Islam puasa tara, ngaku Islam tara maca Quran, ngaku Islam ngarumpi ngomongkeun batur. Ini yang salah. Anda lihat setelah telunjuk ini jari apa nih? Jari tengah. Anda lihat lebih tinggi, lebih pendek dengan sekeliling. Anda lihat lebih gendut, lebih kurus. Anda lihat ke kanan dari jari tengah berapa jari, ke kiri berapa jari. Allah menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anggota tubuh kita, bentuk tubuh kita ini adalah mewakili bagaimana kita berbuat sesuai dengan anggota tubuh kita. Kenapa Allah simpan jadi tengah di tengah? Kenapa dia lebih gendut dengan kiri kanan? Kenapa dia lebih tinggi dari kiri kanan? Maksud Allah, dimanapun kita berada, ada manusia yang ditakdirkan oleh Allah memiliki kelebihan. Ada yang ditakdirkan melebihi kekayaannya. Ada yang ditakdirkan lebih pangkat jabatan. Ada yang ditakdirkan lebih ilmunya. Tapi kenapa jari tengah disimpan di tengah, ke kanan 2 jari, ke kiri 2 jari? Maksudnya siapapun Anda yang mendapatkan kelebihan dari Allah, dengan kelebihan apapun yang Allah berikan kepada kalian, jangan lupa selalu berbagi ke kiri dan ke kanan. Kenapa ke kanan 2 jari? Kenapa ke kiri 2 jari? Simbolnya kata Allah, jadi manusia kalau berbagi wajib berlaku, makanya sama. Contoh, ada seorang manusia ditakdirkan oleh Allah, diberikan kekayaan, maka kalau dia kaya sampai nisab, dia wajib mengeluarkan zakat ke kiri dan ke kanan. Anda silakan lihat di dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya. Apa fungsi zakat? Kata Allah, yang pertama, membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Yang kedua, membersihkan harta mereka, karena dari harta ada hak fakir miskin. Mana syarat zakat? Syarat zakat ada 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul, nisab. Haul itu per tahun. Nisab ini ada ulama yang mengatakan 85 gram emas. Ada ulama yang mengatakan 93,6 gram emas. Kalau saya ambil di tengah 90 gram emas. Kalau harga emas 1 gram 1 juta, artinya siapapun di antara kita yang dalam setahun memiliki uang 90 juta minimal, apalagi lebih, wajib zakat 2,5%. Hukumnya wajib. Kata Allah dalam At-Taubah 103, kegunaan zakat membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Siapa yang pengen jadi orang kaya ngaco? Wajar kalau Anda pengen kaya. Silahkan Anda lihat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubus-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal musawamati wal an'ami wal has. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal, siapapun selama dia normal, kata Allah, pasti menyukai yang 6. Berapa, Bu? 6. 1. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. 2. Manusia normal menyukai anak-anak. 3. Menyukai kekayaan emas perak. Yang keempat, menyukai kendaraan. Yang kelima, menyukai ternakan. Yang keenam, menyukai sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, yang nama macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik.
Jadi kalau kita ditakdirkan jadi orang kaya, jangan sombong. Kekayaan hakikatnya milik Allah, cuma dititipin sama kita. Mana yang milik kita? Amalan yang kita kerjakan ketika kita menggenggam amanat dari Allah. Coba pemikiran, ditakdirkan oleh Allah banyak rezekinya. Dia nggak tinggal diam, dia berbuat, dia bergerak, dia bikin sekolahan, tahfidz Quran, masya Allah, mencerdaskan bangsa. Dengan uang yang dia miliki, dia nggak sombong, dia nggak belagu, tapi membantu masyarakat sekeliling agar anak-anaknya pinter baca Quran, menghafal Quran. Apa cukup dengan baca? Tidak. Yang pertama, Al-Quran itu Iqra, kata Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Cukup dibaca? Tidak. Perintah Allah, warattil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Terus apa lagi? Anda lihat Fatir 29, yatlu walladina yatluna kitaballah. Orang yang gemar, yang suka membaca Al-Quran. Artinya sebagai seorang muslim yang baik, kita harus gemar baca Quran. Hadirin, Anda satu hari berapa juz? Siapa yang tiap hari satu juz ngacung? Jus melon, jus alpukat, apa jus timun? Masya Allah, sebagai seorang muslim minimal masa kalah sama artis. Mereka punya pengajian, saya ngajarin mereka, rata-rata mereka one day one jus. Masa orang sini nggak punya target? Punya target dong Bu, sehari berapa lembar gitu? Maroloh wae aing mah euy. Ari baca Quran rek iraha. Ngarumpi lihat HP mah meni getol. Lihat Quran meni daek-daek henteu. Ini yang salah. Makanya kalau seandainya ana ditakdirkan jadi orang kaya, kata Allah keluarkan zakat. Kalau tidak sampai kaya, cukup bersedekah. Karena tanda orang takwa, alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra. Orang yang takwa tandanya yang pertama bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak, bikin masjid, bikin pesantren, bikin sekolahan, bikin madrasah. Duit kurang, sumbang masjid, sumbang musola. Masya Allah, ini cuman punten di kita kebanyakan umat Islam kemasukan setan dari pintu yang ke-8. PEPLIT. Koret kedekut merege hese buntut kasiran pantatnya koneng. Anda nggak percaya? Lihat oleh Anda di dalam surat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti kalian manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, bergese, buntut kasiran, pantatnya kuning. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah Maha Kaya karunia-Nya. Ini mah bawa duit kita 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, termo lewat buat yatim ngubek tasnya lama. Nu dikaluarkeun sabaraha. Setan wungkul. Giliran berdoa, ya Allah minta rezeki yang, minta umur yang, sedekah sabaraha. Semoga kaera siapa Gusti Allah. Mikir, semoga hadis ngaji hari ini ibu sedekah lebih banyak dari kemarin. Oke? Siap? Jangan sampai kemasukan setan karena kita bukan ada dia. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelebihan. Apa kelebihan mereka? Yaitu kelebihan pangkat dan jabatan. Bagaimana seharusnya mereka? Anda silahkan lihat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kalian jadi seorang hakim,
jadilah kalian hakim yang adil. Amanat. Apa sih amanat? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan orang lain tadi akan menjaga amanat saya. Contoh, ibu, BLT hak orang miskin, hak orang kaya. Survei membuktikan saat ini berapa banyak orang kaya yang kebagian BLT, orang miskin nggak kebagian. Ini yang salah, artinya tidak amanat. Harusnya tanggung jawab siapa? Camat, lurah, RW, RT. Mereka adalah ujung tombak pemerintahan pusat. Mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Biar amanat. Nggak usah tepok, lu pikir gua burung dara. Jadi dijaga tali persaudaraannya. Jadi punten, camat, lurah, RW, RT wajib membuat data ulang. Kenapa? Karena yang namanya orang kaya kemarin boleh jadi sekarang jadi miskin. Yang orang miskin bisa jadi kaya. Makanya jangan pakai data yang lama. Kalau Anda tidak berbuat camat, lurah, RW, RT, di hadapan Allah Anda dosa besar karena Anda tidak menggenggam amanat Allah. Ini nggak usah tepuk tangan. Gue pikir emang gue burung dara. Di kita mah kadang-kadang KKN, saudaranya lurah, saudaranya RW, walaupun mampu dikasih, nenek-nenek miskin jagoannya reot ditendang roboh nggak kebagian. Itu adalah salah. Padahal tanda orang yang beriman yang berbahagia di antaranya amanat. Silakan Anda lihat surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tanda orang beriman yang berbahagia di antaranya orang yang menyampaikan amanat dan mereka menunaikan janji-janji mereka. Artinya kalau kita lihat Al-Mu'minun ayat 8, orang yang tidak amanat, orang yang berkhianat, kata Allah bukan orang yang beriman. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang yang namanya seorang pemimpin wajib adil, wajib bijaksana. Anda silakan lihat surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabut taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, jadilah kalian saksi di hadapan Allah, saksi yang benar. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kelompok menyebabkan kalian berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adil adalah kalian. Karena keadilan mendekatkan kalian menjadi seorang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Allah maha cepat perhitungannya. Hari ini silakan Anda lihat ayat ini. Kita ini kata Allah kenapa ada di tengah jadi tengah. Wajib berlaku adil. Walaupun ada orang yang kita benci, ada orang yang kita tidak suka dengan dia, tapi kata Allah tegakkan keadilan karena Allah. Karena apa? Kalau ada orang berlaku adil, dia berlaku hianat, tidak berlaku amanat, maka orang tadi bukan orang yang bertakwa. Karena kalau kita berlaku adil, itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah yang hari di sini semua termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sekarang Anda lihat, kalau ada orang diberikan oleh Allah kelebihan ilmu, Rasul mengatakan kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang mengajar, orang yang belajar, orang yang mendengarkan, orang yang mencintai, jangan jadi orang kelima. Rasul mengatakan, kalau kalian diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, jangan pelit ilmu. Berbagi sama orang. Kalau Anda bisa ngajar, ngajar. Ngajar nggak bisa, belajar. Belajar nggak bisa, dengerin deh tuh.
Kalau ada jamaah dengan gurunya itu diskusi, dengerin. Kita bisa menimba ilmu. Yang keempat, mencintai. Rasul mengatakan jangan jadi yang kelima. Ngajar kagak, belajar kagak, ngedengerin kagak, mencintai kagak. 5. Itu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, ini orang tahu pengajian di sini. Ini masjid apa namanya? Masjid apa? Masjid Jamil Nurul Huda. Nurul Huda. Misalnya ada pengajian di Nurul Huda hari Senin, misalnya jam 9 pagi. Tetangga pada lewat. Kalau orang yang benar-benar mengikuti perintah Allah, tungguin. Ada pengajian di Nurul Huda, tuh jalan. Kalau orang yang tidak beriman, ada orang udah pada lewat, udah keren pakai baju muslim, cuma nanya doang, teteh tablik akbar ya di Nurul Huda, mohon, oh hehe, lebih hehe, kehayangan milu, boro-boro teh, antosan ya, rek ganti baju, cicing wengan, hehe, ayah nu gitu. Ini yang Rasul katakan nomor 5, ngajar kagak, belajar kagak, ngedengerin kagak, mencintai kagak. Tapi yang hari di sini, masya Allah, inilah benar-benar orang yang mencintai agama sesungguhnya. Luar biasa. Di jamaahnya Umi Kirana luar biasa. Anda lihat lagi sekarang. Lihat nih. Ini apa nih? Jari manis. Bandingkan dengan jari tengah, lebih tinggi, lebih pendek, lebih gendut, lebih kurus. Di masyarakat manapun manusia ada yang gambarannya kayak jari manis. Dia tidak tinggi, tidak punya kelebihan apa-apa, sama dengan yang lain standar. Tapi dia kalau ada cincin pakai di sini, orang tunangan dipakai di sini, dia manis. Tetangga punya makanan dibagi, tetangga pulang dari Mekah dibagi oleh-oleh. Tapi ini orang ngarumpi hente, ngaji teu daekeun, ngajedog we. Tetangga orokan teu dilongok, tetangga gering emang gua pikirin, tetangga mautkeun lah lagi indung aing ieu teu ngelong, aya nu kitu. Oke, Anda lihat ini apa? Kelingking, kurus apa gendut? Tinggi apa pendek? Apa lambangnya? Kenapa ada kelingking yang kurus dan pendek? Kata Allah, tinggal dimanapun kalian, ada manusia yang ditakdirkan oleh Allah kayak kelingking, kurus, pendek. Jabatan nggak punya, kekayaan nggak punya, kehormatan, kewibawaan nggak punya. Tapi yang 4 ini jangan mengecilkan kelingking yang kurus dan pendek, tapi wajib menghargainya. Kenapa? Kurus, kecil, pendek sangat berguna. Contoh, kuping Anda gatel, dikorek jempol bisa tuh, dikorek make tunjuk bisa tuh, dikorek jari tengah bisa hente. Sok ku kelingking mani dengdek. Hidung Anda gatel, dikorek jempol bisa enggak? Pakai telunjuk bisa enggak? Jari tengah bisa enggak? Sok make kelingking mani dengdek. Iya apa iya? Jadi saling menghargai. Walaupun rakyat biasa tidak punya apa-apa, yang 4 wajib menghargai. Contoh yang bikin jalan, pejabat atau rakyat, orang kaya, orang biasa, jalan agus rapi, mana nama cara liwat atau behun motor.